Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STE Wibawa Kartara Harja, Prodi Akuntansi semester 5 kelompok 2, yang dimana kali ini akan membawakan materi yang berjudul Akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Terbuka oleh PT Sarana Menara Nusantara Terbuka. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Baik, yang pertama pengertian merger. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu yang pertama menurut Cita 2017, merger perusahaan adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, menurut Budi 2020, mengemukakan bahwa merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sedangkan yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimaksudkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Lalu yang ketiga, menurut Moin 2007, merger adalah sebuah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang setelah itu hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya itu menghentikan aktivitasnya atau bubar. Oke, selanjutnya pendapat dari Sujana 2016, yaitu merger merupakan perbuatan badan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk menggabungkan diri dan bersama-sama menjalankan usahanya yang dimaksudkan agar dapat memberikan keefektifan dalam berusaha serta membantu usaha kecil yang sedang membutuhkan dana segar agar usahanya ini tetap berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa merger merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih, yang mana salah satu dan entitas yang diambil alih akan dibubarkan agar memberikan keefektifan dalam berusaha. Selanjutnya ada manfaat merger menurut Budi Untung 2019. Tentang manfaat merger bagi perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendapatkan cash flow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas oleh karyawan yang telah berpengalaman. Lalu yang kedua, memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditur lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. Yang keempat, mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal. Yang kelima, memperoleh sistem operasional dan administrasi yang mapan. Yang keenam, mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. Yang ketujuh, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. Yang kedelapan, memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya ada pengertian akuisisi. Menurut Cita 2017, akuisisi perusahaan dapat diartikan sebagai pengambil alihan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan, sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Selanjutnya menurut Imade Sudana 2011, yang menjelaskan tentang akuisisi sebagai berikut. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Lalu ada menurut Sri Handini tahun 2020, yaitu akuisisi adalah bentuk pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut, dan biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Nah, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan perusahaan yang menyebabkan manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah ke perusahaan akuisitor. Lalu selanjutnya ada pengertian konsolidasi. Nah, menurut KBBI, konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Lalu menurut pasal 1 PP 27/1998, konsolidasi adalah saat dua PT atau lebih meleburkan diri dengan cara membentuk satu PT baru dan PT yang lama menjadi bubar. Nah, sedangkan secara umum, pengertian konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan baru yang mengambil alih semua hak dan kewajiban dari perusahaan yang dipersatukan tadi. Nah, perusahaan di sini tidak terbatas hanya PT saja, tapi juga berlaku ke koperasi, CV, firma, usaha dagang, atau perusahaan dagang.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu pencatatan akuntansi keuangan yang terjadi selama satu periode. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 revisi 1 Januari 2015, paragraf ke-9, laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kemudian di sini ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan menurut Fahmi tahun 2011. Sedangkan menurut Harmono tahun 2009, kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan bersih atau laba atau sebagian dasar ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Kemudian, ada unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran penghasilan laba adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban tergantung sebagian konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Lalu, apakah ada hubungan antara akuisisi dengan kinerja keuangan suatu perusahaan? Nah, penggabungan usaha merupakan bentuk alternatif strategi yang digunakan perusahaan dalam menghadapi pasar bebas sekarang ini. Penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka untuk mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional. Bentuk penggabungan usaha yang sering digunakan dalam 2 dekade terakhir ini yaitu merger dan akuisisi. Strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang. Alasan perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi adalah untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Nah, kondisi saling menguntungkan akan terjadi bila kegiatan merger dan akuisisi tersebut memperoleh sinergi. Selanjutnya ada profil perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower. Didirikan di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2008, investasi utamanya adalah kepemilikan 99,99% saham PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo, yang dimana perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2003. Protelindo memiliki dan mengoperasikan sekitar 31.049 lokasi menara telekomunikasi dengan lebih dari 54.170 penyewa di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Bisnis utama Protelindo adalah menyewakan ruang di lokasi menara di multi penyewanya kepada operator nirkabel besar di Indonesia berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Pada bulan Oktober 2021, Protelindo telah menyelesaikan akuisisi 94,03% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau STP. Akuisisi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada urutan kepemilikan saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower, yang dimana urutan kepemilikan saham pertama yaitu Sapta Adhikari Investama dengan jumlah investasi sebesar Rp26.540.619.965 dengan tingkat persentase 52,03%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. PT Solusi Tunas Pratama Tbk didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. PT Solusi Tunas Pratama Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2011. Perusahaan melakukan initial public offering atau IPO dan mulai diperdagangkan di bursa dengan kode saham SUP. Pada bulan Oktober 2021, STP resmi diakuisisi oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo yang merupakan anak usaha dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Melalui akuisisi ini, diharapkan STP memiliki landasan yang semakin kuat untuk menjadi entitas yang dapat diandalkan bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan. Per 31 Desember 2021, STP memiliki 6.949 menara dengan 12.846 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,85 kali. Nah, selanjutnya ada urutan pemegang saham dan presentasinya. PT Solusi Tunas Pratama Tbk adalah
berikut adalah urutan pemegang saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada tahun 2020. Nah, modal dasar dari PT Solusi Tunas Pratama Tbk yaitu sebesar 200 miliar. Nah, PT Karisma Indah Eka Prima yaitu 49, sekian miliar, dan pemegang saham Cahaya Anugrah Nusantara Holding sebesar 29 miliar sekian, dan Juliawati Gunawan atau direktur sebesar 35 juta sekian, dan ada masyarakat kurang lebih dari 5% yaitu 35 miliar sekian, dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 113 miliar 757 juta dan sekian. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan masing-masing perusahaan. PT Sarana Menara Nusantara Tbk berikut adalah laporan keuangan PT Menara Nusantara Tbk pada tahun 2020. Nah, di sini ada laporan keuangan PT Sarana Menara Nusantara, bisa dilihat ya, karena mungkin kalau dijelaskan sangat banyak, jadi bisa dilihat di sini ada laporan keuangannya. Di sini ada aset lancar, ada total aset lancar, ada aset tidak lancar, dan total aset tidak lancar, dan semua total aset. Nah, lalu ada liabilitas juga, dan juga ada liabilitas jangka panjang, jangka pendek, dan di sini ada ekuitas juga ya, bisa dilihat sendiri di sini untuk laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anaknya, laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lainnya konsolidan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Dan selanjutnya yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan dari PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Berikut adalah laporan keuangan Tunas PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan dari tadi yang tahun 2020. Selanjutnya yaitu PT Solusi Tunas Pratama dan entitas anaknya, laporan laba rugi, penghasilan, konferensi lain, konsolidan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan dalam jutaan rupiah Indonesia kecuali dinyatakan lain. Waktu pelaksanaan akuisisi, salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan akuisisi yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Kedua perusahaan ini sudah IPO sebelumnya dan diakuisisi pada 1 Oktober 2021. Akuisisi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis dan mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan. Akuisisi ini berbeda dengan merger dan konsolidasi, yang mana merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu yang masih memakai salah satu nama perusahaan dan untuk pemilikan asetnya dikendalikan bersama. Konsolidasi merupakan peleburan kedua perusahaan atau lebih dengan nama baru dan untuk aset dikendalikan bersama. Sedangkan akuisisi mengambil alih sebagai kepemilikan saham perusahaan lain sehingga untuk pemilikan aset dan kegiatan operasionalnya masih menjadi masing-masing milik perusahaan. Tujuan untuk melakukan akuisisi yang pertama, melakukan ekspansi pasar. Dengan adanya akuisisi, hal ini bisa memperbesar modal dan memanfaatkannya untuk memperluas cakupan pasar. Kedua, mengembangkan perusahaan lebih baik lagi dalam proses akuisisi perusahaan. Pemilik baru biasanya mendapat hak kendali untuk seluruh sumber daya mulai dari mesin sampai SDM. Ketiga, mengurangi kompetitor dengan akuisisi. Perusahaan bisa menahan pertumbuhan bisnis-bisnis kecil sebelum mereka menjadi ancaman lebih besar. Keempat, meningkatkan efisiensi. Misalnya sebuah perusahaan induk memilih mengakuisisi cabang karena SDM di pusat sudah mencukupi guna mengurus cabang tersebut. Kelima, mempercepat penyerapan teknologi supaya proses adaptasi teknologi lebih mudah dilakukan. Biasanya pemilik usaha akan berusaha memotong birokrasi dengan cara menyatukan kepemilikan dua perusahaan. Alasan melakukan akuisisi. Alasannya, pengakuisisian PT Sarana Nusantara Tbk dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, yaitu di mana perusahaan tersebut sudah lama bergerak di bidang telekomunikasi dan kedua perusahaan tersebut tidak ada keterkaitan satu sama lain. Emiten menara telekomunikasi milik grup The Jarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOR) resmi mengakuisisi 94,03% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk dengan nilai transaksi sejumlah 16,73 triliun untuk memperkuat posisi sebagai perusahaan menara terbesar di Indonesia.
Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 yang dilakukan melalui anak perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Kemudian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan harga pelaksanaannya 15.640 per saham. Dalam pelaksanaannya kepada Bursa Efek Indonesia. Manajemen TOWER Bursa Efek Indonesia. Latar belakang dilakukannya transaksi pengambil alihan diantaranya adalah untuk pengembangan usaha Protelindo serta perluasan jaringan usaha agar dapat memperkuat posisi Protelindo sebagai pemilik dan operator tower independen dalam rangka melayani operator telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya, solusi atau pemecahan masalah. Solusi untuk penurunan harga saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang pertama mengoptimalkan sinergi dengan cara mengidentifikasi dan realisasi sinergi yang dapat mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan seperti penggabungan fungsi back office atau optimisasi rantai pasok serta memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari perusahaan yang diakuisisi untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Kemudian yang kedua, mengelola sentimen pasar dengan cara menjaga stabilisasi harga saham yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pembelian kembali saham jika perusahaan yakin harga saham undervalued serta meningkatkan program hubungan investor untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam membangun kepercayaan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pemantauan dan penilaian dengan mengevaluasi secara berkala terhadap proses integrasi dan kinerja perusahaan pasca akuisisi. Jika perlu, lakukan penyesuaian pada strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan apa itu tujuan akuisisinya bakal tercapai. Kemudian permasalahan yang muncul akibat adanya akuisisi. Yang pertama, turunnya harga saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk, terkoreksinya laba PT Sarana Menara Nusantara Tbk di kuartal pertama 2023 memberikan dampak negatif terhadap saham eminen Menara Telekomunikasi. Meski pendapatannya sebaliknya tumbuh, UEBKKI Sekuritas merevisi turun target harga saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk dari Rp 1.300 menjadi 1.100 dengan rekomendasi hold. Revisi tersebut menggambarkan minimnya faktor penopang pertumbuhan kinerja bisnis Menara Telekomunikasi perseroan. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan status PT Solusi Pratama Tbk. Eminen Menara Telekomunikasi PT Solusi Tunas Pratama Tbk masih mendiskusikan dengan pemegang saham perseroan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia mengenai status perseroan setelah pelaksanaan akuisisi oleh Protelindo. Dalam pengumuman yang disampaikan kepada otoritas bursa, manajemen belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai status sebagai perusahaan tercatat atau menjadi perusahaan non-publik. Selain itu, perusahaan masih mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana pemenuhan kepemilikan publik sebesar 7,5% atau free float. Selanjutnya ada solusi atau pemecahan masalah. Solusi atau ketidakjelasan status PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Yang pertama, komunikasi terbuka dengan pemegang saham untuk menjelaskan situasi dan rencana strategis perusahaan setelah akuisisi. Yang kedua, mempertimbangkan penawaran pembelian kembali saham atau buyback bagi pemegang saham yang ingin menjual sahamnya. Mengkaji kemungkinan melakukan tender offer untuk membeli saham di pemegang saham minoritas. Yang ketiga, meninjau dan mengevaluasi struktur perusahaan untuk memastikan efisiensi operasional dan memaksimalkan sinergi dengan PT Protelindo. Menilai apakah perusahaan sebaiknya tetap menjadi perusahaan publik atau beralih menjadi perusahaan non-publik. Selanjutnya, berkonsultasi dengan ahli hukum dan keuangan untuk memahami implikasi hukum dan finansial akuisisi. Selanjutnya ada urutan kepemilikan saham dan presentasinya yang baru PT Sarana Menara Nusantara Tbk pada tahun 2023. Berikut adalah tabel 20 pemegang saham terbesar per 31 Desember 2023 dan yang terbesar adalah PT Sapta Adhikari Investama sebesar 27,7 miliar dan presentasinya sebesar 54,42%. Selanjutnya ada urutan kepemilikan saham dan presentasinya yang baru PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada tahun 2023. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham per 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sebesar 1,1 miliar dan presentasinya sebesar 99,96%. Selanjutnya ada masyarakat atau publik.
dengan presentasi saham 0,04%, dengan jumlah total yang tertera pada gambar 8 urutan pemegang saham terbaru SUFR. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Sarana Menara Nusantara Tbk pada tahun 2023. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023. Total asetnya di tahun 2023 68,41 triliun rupiah, di tahun 2022 65,63 triliun rupiah. Aset lancarnya di tahun 2023 4,42 triliun rupiah, di tahun 2022 3,65 triliun rupiah. Aset tidak lancarnya di tahun 2023 64 triliun rupiah, di tahun 2022 61,97 triliun rupiah. Total liabilitasnya di tahun 2023 51,91 triliun rupiah, di tahun 2022 51,19 triliun rupiah. Liabilitas jangka pendeknya di tahun 2023 24,29 triliun rupiah, di tahun 2022 14,44 triliun rupiah. Liabilitas jangka panjangnya di tahun 2023 27,60 triliun rupiah, di tahun 2022-nya 36,74 triliun rupiah. Dan total ekuitasnya di tahun 2023 itu 16,51 triliun rupiah, dan di tahun 2022-nya 14,43 triliun rupiah. Aset perusahaan mengalami kenaikan dari 65,63 triliun pada tahun 2022 menjadi 68,41 triliun pada tahun 2023. Liabilitas juga meningkat, terutama liabilitas jangka pendek, sementara liabilitas jangka panjang mengalami penurunan. Kemudian di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dikonsolidasikan untuk PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Pendapatan tahun 2023 11,74 triliun rupiah, pendapatan tahun 2022 11,3 triliun rupiah, laba brutonya di tahun 2023 8,21 triliun rupiah, laba bruto di tahun 2022-nya 8,11 triliun rupiah. Dan laba usaha tahun 2023 6,89 triliun rupiah, laba usaha di tahun 2022-nya 6,83 triliun rupiah, laba bersih tahun 2023-nya 3,30 triliun, dan di tahun 2022-nya 3,49 triliun rupiah. Ada beberapa item yang masuk ke dalam penghasilan komprehensif, seperti keuntungan atau kerugian aktuarial dan investasi. Kemudian laba per saham, dasar dan dilusian juga dicantumkan dalam laporan ini. So, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like untuk video ini, follow dan subscribe akun YouTube ini. Thank you, say goodbye. Jangan lupa bahagia, jangan lupa belajar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.